total dengan pendatang ya itu 7 juta. 7 juta. Ya. Nah, Prudential tadi Pak Joni udah jelaskan di Indonesia berapa tahun? 23 tahun. Nah, di Singapura Prudential itu kurang lebih sudah hampir 90 tahun. Jadi lebih dulu Singapura. Oke. Nah, Anda bayangkan 90 tahun Prudential sudah beroperasi di Singapura dengan 7 juta penduduk sampai hari ini, itu marketnya nggak habis-habis. Anda bisa bayangkan ya, 90 tahun 7 juta nggak habis-habis, masih aja bisa jualan ya. Nah, seperti itu. Sekarang bagaimana dengan Indonesia? Penduduk Indonesia berapa? Ada yang tahu? Pelajaran geografi, kayaknya lagi absen lagi ya. Kamar mandi kayaknya ya. Berapa? Saya belum baca dulu, sedang melahir banyak. Ya banyak ya. Oke, kira-kira berapa kira-kira? Estimasi. Mungkinnya masih fresh ini. 250 juta ya, informasi. 250 juta penduduk Indonesia. Tadi Singapura berapa? 7 juta. Oke lah, 250 juta nggak semuanya bisa beli asuransi. Saya anggap yang bisa beli asuransi cuma 30%. Masuk akal kan? Masuk akal ya? Berarti cuma 75 juta. Nah, 75 juta ini kan 10 kali lipatnya Singapura, betul kan? Setuju ya? Nah, Anda bisa bayangkan nggak? Kalau 7 juta 90 tahun nggak habis, 75 juta itu mau berapa tahun? Ya, 75 juta ini mau berapa tahun baru habis? Nggak bisa habis Bapak Ibu. Artinya Pak, kita mau jual asuransi di Indonesia ini nggak bakal habis. Ya, sampai kita tua pun, sampai anak cucu kita pun masih jual asuransi itu nggak bakal habis. Karena apa? Marketnya terlalu apa? Besar. Nah, ini peluang bisnis yang bagus. Ya, karena potensi marketnya sangat besar. Itu alasan kenapa kita harus jual asuransi. Kenapa kita harus bisnis asuransi. Ya. Nah, yang kedua, apa sih kelebihannya kalau kita bisnis asuransi? Nah, bisnis asuransi ini enaknya apa? Bisnis ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kalau nanti Anda memutuskan untuk bisnis di Prudential, yang pertama Anda tidak perlu ada jam kantor. Karena Anda bukan pegawai. Anda nggak perlu jam 8 pagi ke kantor ini cek log, misalnya jam 5 cek log lagi pulang, nggak perlu. Oke? Dan Anda bisa lakukan bisnis ini di mana saja. Contoh misalkan, ya, mungkin Anda, misalkan ada ibu-ibu deh ngantar anak sekolah, misalkan begitu ya. Biasanya kalau ngantar anak sekolah, ibu-ibu waktu anaknya sekolah, ibunya ngumpul, betul kan? Rumpi, ya kan? Gosip sana, gosip sini kan? Nah, biasanya rumpi kan nggak ngasilin duit. Nah, ini bagaimana rumpi yang menghasilkan duit? Sambil cerita tentang peluangnya Prudential, tentang produknya Prudential. Jadi bisa melakukan bisnis di sekolah sambil nunggu anak. Contoh misalnya seperti itu. Buat pegawai, pulang kerja jam 5 sore, ya istirahat sebentar, jam 6 mulai jalankan bisnisnya sampai jam 9. Itu sangat memungkinkan. Artinya apa? Bisnis ini fleksibel, tidak terikat oleh waktu dan tidak terikat oleh lokasi. Ya, jadi sangat memungkinkan untuk dijalankan siapapun juga. Nah, seperti itu. Ya, itu kelebihannya. Oke. Kita lihat sekarang bisnisnya seperti apa. Pertama kali kita join di Prudential, posisi Anda sebagai seorang apa? Agen. Agen itu gampangannya marketing. Ya. Tapi istilahnya kita ini agen. Sebagai agen tugas Anda adalah jual polis asuransi. Nah, di level berikutnya, di tingkat karir yang berikutnya, posisi Anda adalah Associate Agency Director atau saya singkat dengan AAD. Nah, kalau Anda sudah di AAD, fokus Anda terhadap bisnis ini adalah membangun tim. Ya, Anda nggak lagi berpikir 100% untuk jualan, tapi Anda mulai berpikir untuk membangun tim. Ya. Dan di level yang lebih tinggi lagi, posisi Anda adalah sebagai Agency Director dan fokusnya juga tim, karena timnya Anda kemungkinan akan lebih besar lagi. Nah, di posisi AAD dan AD biasanya kita sebut dengan leader, ya. Anda disebut dengan leader, istilahnya pemimpin. Oke. Nah, jadi simpel Bapak Ibu. Di Prudential cuma ada 3 jenjang ini aja. Agen, AAD sama
adil. Sesimpel itu. Ya, nah kita lihat satu persatu. Dari agen dulu. Kalau Anda sebagai agen, tugas Anda adalah menjual polis. Jadi ibaratnya kalau orang dagang, Anda itu retail. Ya, retail. Kalau ya jual retail ya, langsung jual produk kepada penggunanya. Jual baju, buka kios gitu ya. Nah, seperti itu. Anda retail. Ya, itu awal-awalnya seperti itu. Tapi kita nggak berani di titik ini loh. Ya. Kita kepengen suatu saat Anda bisa berkembang lagi bisnis Anda, nggak jadi seorang retail terus. Ya, Anda bisa jadi seorang retail. Oke, kita lihat kembali lagi di sini dulu. Kalau Anda jualan polis di Prudential, apa yang Anda dapatkan? Anda terima namanya komisi dan bonus agen. Nah, komisinya berapa? Nah, ini menarik. Kalau Anda jadi seorang agen, jual satu polis asuransi, komisinya nggak terima satu kali. Ya, beda sama profesi yang lain. Contoh misalkan saya sales rumah, saya jual rumah ini, ya, makelar rumah. Misalnya mereka sekarang broker properti, betul kan? Agent properti. Kalau saya jual satu rumah, transaksi satu rumah, saya terima komisi cuma satu kali, betul Pak? Kalau bulan depan mau terima komisi lagi, saya harus jual rumah yang kedua. Setuju Pak? Kalau saya seorang sales mobil, bulan ini jual mobil saya terima komisi. Bulan depan saya kalau mau terima komisi lagi, saya juga harus jual mobil lagi yang baru. Kalau nggak jual mobil saya nggak terima komisi, betul? Setuju ya? Nah, beda sama asuransi. Kalau kita sebagai agen jual satu polis, ya, misalkan Bapak ini, Bapak sebagai agen, saya nabung sama Bapak, nabung di Prudential, beli polis Prudential melalui Bapak. Bapak terima komisi nggak cuma satu kali, Bapak terima komisinya itu 60 kali, 60 bulan alias 5 tahun. Berapa persentasenya? 30%, 30%, 5%, 5%, 5%. Nah, orang nabung asuransi itu beda sama orang nabung di bank. Kalau orang nabung di bank itu tidak ada komitmen. Bulan ini nabung, bulan depan nggak nabung. Bulan ini 500 ribu, bulan depan 300 ribu terserah. Tapi orang kalau nabung di asuransi biasanya ada kontrak, ya, yang mengikat. Contoh, orang nabung biasanya rata-rata 10 tahun, dan setiap bulan pasti nabung. Dan setorannya pasti konsisten, 1 juta ya 1 juta terus gitu. Ya, nah setiap dia setor 1 juta, Bapak terima komisi berapa? 30%. Bulan depan saya setor lagi 1 juta di Prudential, Bapak terima lagi berapa? 30%. Sampai berapa tahun Pak? 5 tahun. Dengan persentase 30, 35, 5. Nangkap Pak ya? Nanti saya kasih contoh. Teman-teman yang lain juga nangkap kira-kira? Ya. Terus terima lagi bonus 12 sama 13,5 yang dibagi setiap tahun. Jadi kalau kita total penghasilan Anda dari 1 kali transaksi, Anda bisa punya potensi terima keuntungan totalnya itu 100%. Tahun pertama 42, tahun ketiga tahun kedua 43,5, tahun ketiga 45, 555. Ini kalau di total semua 100%. Coba Anda pikirkan mau bisnis apa nggak pakai modal tapi cuan bisa 100%. Ya, ini enak. Oke, bisnis nggak pakai modal tapi keuntungannya berapa? 100%. Nah, saya kasih contoh ya lebih jelas. Misalkan bulan pertama, saya katakan bulan Juli, ya. Sebentar kita kan masuk bulan Juli. Anda dapat satu nasabah mau nabung 1 juta di Prudential. Begitu dia setor 1 juta, Anda kan terima berapa? 30% kan? 30% kali 1 juta berapa? 300 ribu. Bulan depan Anda dapat lagi nasabah baru, nasabah yang berbeda, katakanlah si B, nabungnya 1 juta juga. Dapatnya berapa? Ya 30% kali 1 juta lagi kan? Dapatnya 300 ribu. Nah, yang nasabah Anda di bulan pertama ini, dia kan store premi lagi kan bulan depan kan? Anda terima lagi berapa? 300 dari nasabah yang pertama, betul gak? Total Anda terima berapa? 600. Sampai sini jelas? Oke. Di bulan ketiga dapat nasabah baru lagi, yang nabungnya 1,5 juta. 30%-nya berarti berapa? 450. Nah, yang Anda terima di bulan kedua, mereka juga akan stok lagi di bulan ketiga. Berarti Anda akan terima lagi 600 ribu lagi di bulan ketiga. Jadi bulan ketiga total komisi Anda 1.050.000. Betul gak?
Dengan cara yang sama di bulan keempat Anda terima lagi 1,6. Jadi kalau ini saya teruskan bergulir, income Anda itu seperti bola salju, makin lama menggelinding, makin lama makin besar. Seperti itu. Ya. Jadi di sini income akan bertumbuh pesat seiring dengan seberapa serius dan seberapa rajin Anda bekerja. Intinya begitu. Ya, kalau Anda rajin kerja, setiap hari prospek, pasti income cepat naik. Seperti itu. Ya. Oke, sampai sini cukup jelas boleh. Nah ini komisi ya yang Anda terima. Tapi sekali lagi kita nggak berhenti titik ini. Suatu saat Anda akan jadi seorang apa? Leader. AAD sama AD. Kalau Anda sudah jadi leader, nah disitulah Anda mulai dikatakan sebagai seorang apa? Distributor. Distributor pasti mendistribusikan produknya, yaitu membangun tim atau tim ini sama dengan jaringan distribusi. Ya. Kalau tadi Anda jual baju, sekarang Anda jual bajunya bukan ke pelanggan, tapi ke toko-toko, ibaratnya begitu. Ya, seperti ini. Nah, contoh, Anda di posisi AAD, membangun tim kan, berarti tim Anda adalah seorang agen. Anda bisa ajak agen untuk bergabung di bisnis ini. Berapa banyak Pak? Terserah. Mau rekrut 10, 20, 50, 100, terserah Anda. Nah, agen-agen Anda ini pasti akan jualan, betul? Dan ketika mereka jualan, berapapun nilai jualan nilai jualnya dia, Anda akan terima total 22,5 dari omset si agen. Nah, berarti kalau agen Anda makin banyak, kemungkinan omset yang Anda raih dari tim Anda juga semakin besar. Tinggal dikali aja 22,5-nya berapa. Ya, berarti banyak, semakin besar tim Anda, potensi mendapatkan omset lebih besar. Sampai sini cukup jelas? Nah, kalau Anda di posisi AD dan Anda punya AAD Anda kan juga punya tim, betul kan? Satu tim AAD ini Anda terima komisi berapa? Operatingnya 10,5%. Ya. Nah, kalau Anda rekrut langsung agen, terimanya 33%. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, dari operating inilah ya, nanti income Anda akan berkembang dengan secara pesat. Fokus kita adalah di bisnis ini mengembangkan tim ini sebesar-besarnya. Supaya apa? Jaringan Anda makin besar, sehingga operating Anda juga semakin besar. Ya, nanti akan saya jelaskan lagi lebih detail di belakang. Oke. Tadi saya sudah katakan, Pak, di bisnis ini tidak butuh pengalaman. Oke, dan saya nggak punya pengalaman. Nah, Anda nggak usah takut. Ya. Di sini siapa yang buta sama sekali tentang asuransi? Nggak ngerti apa-apa tentang asuransi. Semua sudah paham. Anda menatap saya dengan begitu seriusnya, Ibu ya. Atau ada lagi khawatir? Ya, jam ini sebentar lagi Piala Dunia mau mulai. Saya janji sebelum peluit dibunyikan ini sudah selesai ya. Oke. Di sini ada yang punya pengalaman di asuransi? Nggak ada. Oke. Nah, nggak usah takut ya. Saya dulu juga nggak punya pengalaman, tapi saya juga bisa berhasil. Pak Yohanes nggak punya pengalaman juga bisa berhasil. Bu Agnes, Bu Nancy nggak punya pengalaman juga, tapi hari ini juga kok berhasil. Ya, kenapa kok bisa berhasil? Karena kita ada namanya apa? Tim, Harvest Agency. Nah, kantor ini namanya Harvest Agency. Nah, cara kerjanya begini. Ada namanya partnership, kemitraan. Ya, Anda sebagai agen, sebagai distributor. Yang pertama, Anda bekerja sama dengan apa? Prudential. Prudential itu ibaratnya sebagai produsen. Dia mensuplai produk-produknya asuransi kepada Anda. Anda jual produk-produknya Prudential. Oke? Supplier. Nah, terus selain Anda bermitra dengan Prudential, hari ini kalau Anda bergabung, Anda juga bermitra dengan Harvest, kantor ini. Nah, kantor ini punya support, punya dukungan kepada Anda dengan cara mengajarkan kepada Anda bagaimana caranya bisa berhasil di bisnis ini. Nah, ini ya.
Jadi kalau Prudential mensuplai produk, Harvest mensuplai ilmu supaya Anda bisa berhasil di Prudential. Oke? Jadi kita di Harvest akan menyediakan sistem-sistem pengembangan. Contoh, nanti ada training-training yang diadakan oleh kantor ini. Ya, ada seminar-seminar yang diadakan oleh kantor. Nah, contoh di sini ada, ya, ini ada foto ini, poster, seminar besar. Ada workshop, ada buku-buku yang bisa Anda baca. Nah, ini semua disediakan oleh Harvest, kantor ini, Harvest Agency. Tujuannya supaya Anda jadi paham bagaimana supaya bisa berhasil jadi mitranya Prudential. Nangkep Bapak Ibu di sini, ya. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, Anda nggak usah bingung. Prudential akan Harvest akan kasih tahu caranya supaya Anda bisa berhasil di Prudential. Ya, oke. Kita di Harvest ada 3 kantor. Bapak Ibu. Kantor yang pertama di kantor ini, ya, Jemur Sari, yang hari ini kita tempati. Yang kedua di Sidoarjo, di Ruko Citra Garden. Yang ketiga di Mojokerto, di Ruko Cokro, ya, Jalan Cokro Aminoto. Bapak rumahnya di mana Pak? Sidoarjonya? Di Juanda sana. Oh, Juanda. Mungkin lebih dekat ke sini ya daripada ke sana ya. Oke. Ada 3 kantor, ya. Nah, Anda bisa mengembangkan tim. Terserah kalau pas ada timnya di Sidoarjo, Anda bisa mengembangkan di Sidoarjo. Ya, bisa kantor di sana. Oke. Nah, jadi kalau Anda mau sukses di Prudential, gampang. Ya, Anda tinggal ikuti sistem yang ada di Harvest. Oke, ikut trainingnya, ikut seminarnya, baca bukunya. Oke, dan Anda sering konsultasi dengan leader Anda pasti bisa berhasil di Prudential. Karena Anda yang ngajarin. Enak nggak Bapak? Kalau ada bisnis ada yang ngajarin. Enak, ya. Hari ini kalau Anda buka bisnis apa? Toko handphone di Marina, ya. Toko sebelah ramai, toko Anda sepi. Anda tanya sama toko sebelah, jawab nggak? Nggak mungkin. Dijawab, tapi diajar yang salah. Menyesatkan berarti ya. Betul nggak? Nggak mungkin diajarin ya. Kalaupun diajarin ya itu tadi yang menyesatkan, ya kan? Kenapa? Karena saingan. Tapi kalau di Harvest nggak seperti itu. Kita akan ajarkan semuanya. Ya, ke keluarga. Ya, seperti itu. Nah, ada yang ngomong gini, Pak, tapi jual asuransi itu susah loh Pak. Ada nggak yang pernah berpikir seperti itu? Jual asuransi itu susahnya setengah mati. Ya, karena produknya itu nggak kelihatan Pak. Ada yang ngomong jual asuransi cuma jual janji, jual kertas, ya kan? Kalau jual mobil kelihatan mobilnya, jual rumah kelihatan bentuknya, betul nggak? Jual baju masih bisa dicoba. Nah, kalau jual asuransi gimana cara nyobatnya? Masa disuruh sakit dulu? Nah, Bapak Ibu, kira-kira setuju nggak jual asuransi itu susah? Ya, betul ya? Maksudnya jawab. Yang tegas dan lugas. Nah, saya setuju dengan ibu ini. Jual asuransi itu susah. Tahu nggak kenapa aku susah? Karena nggak tahu caranya. Nah, itu jawabannya. Setuju nggak? Betul? Pekerjaan apapun di dunia ini pasti akan terasa susah kalau tidak tahu. Tapi kalau tahu caranya, yang susah menjadi apa? Berarti bukan masalah susah atau enggak, masalahnya adalah tahu atau tidak tahu. Setuju nggak, Pak? Nah, ini mindset, ya, pola pikir yang harus dibenahi. Oh, berarti kalau saya tahu caranya, yang susah menjadi mudah. Nah, ngomong-ngomong, Anda pengen tahu nggak cara jual asuransi yang mudah? Nah, kepingin kan? Kalau nggak kepingin nggak sini. Ini rupanya doa sabar nih ya. Oke, bagaimana Pak cara jual asuransi yang mudah? Nah, Bapak Ibu, ada banyak cara. Ya, nanti kalau Anda ikut training ada banyak cara. Hari ini saya akan share. Saat ini saya akan share satu cara. Salah satunya, kalau Anda pakai cara ini sudah cukup ampuh sebetulnya. Ya, caranya bagaimana? Gampang. Yang pertama, Anda ikuti tips saya. Jangan pakai kata menawari. Ya, contoh misalkan, saya mau nawarin asuransi ke Pak Joni. Ya, saya mau jual asuransi ke Pak Joni ini. Kalau saya ngomong sama Pak Joni, saya mau nawari. Apa yang ditangkap oleh Pak Joni? Ngeluarin uang. Dia disuruh apa?
Beli Berarti ngeluarin uang duit. Ini sudah tanggal tua. Bapak Ibu ya kan. Sudah habis liburan, uang sudah keluar banyak, tanggal tua suruh beli apa lagi kan gitu kan ya. Belum dia sudah apa? Nolak, membenteng diri, betul kan? Nah, gara-gara pakai kata apa? Menawari. Nah, kata menawari kita ganti, Pak Coret. Dengan ganti kata cerita. Kata apa? Cerita. Coba Anda perhatikan ya. Pak Joni, aku mau cerita sesuatu nih. Kira-kira yang muncul di perasaannya Pak Joni apa? Yes, penasaran. Apalagi kalau saya ngomong, Pak Joni kasih wis tambah penasaran. Gak apa-apa, ayo Pak Andu sekarang aja gitu malah ya. Kan gitu kan ya, kita sering kali begitu kan. Nah, ini kata cerita ini sangat ampuh menimbulkan rasa penasaran. Tangkap Bapak Ibu? Simpel ya. Kata pembukanya Pak, saya mau cerita. Yang kedua, jangan pakai kata asuransi di awalnya. Pak Joni, saya mau nawari mau ngomong asuransi Bapak Ibu ya. Baru pegangan kata asu dia sudah kadal-kadal ya. Jangan diteruskan kata itu ya. Oke. Nah, orang Indonesia banyak yang belum paham, belum sudah alergi, betul nggak? Ya. Nah, kata asuransi kita ganti. Dan kata apa? Ganti dengan kata rekening. Kata apa? Rekening. Atau dengan kata konsep. Kata apa? Konsep. Oke, coba saya rangkai dalam satu kalimat. Pak Joni, saya mau cerita sesuatu ini. Cerita apa Pak Andi? Ini loh Pak, kok ada satu konsep yang menurut saya bagus buat keluarganya Pak Joni. Konsep apa? Yang pasti tanya gitu kan? Oke, saya minta waktu 10 menit ya Pak Joni ya. Kita keluarkan selembar kertas, langsung kita presentasi. Gampang nggak mulainya? Halo? Gampang ya? Memulainya gampang, nggak mungkin dia nolak. Ya? Kita cuma mau cerita sebuah konsep. Kita nggak nawarin asuransi, cuma cerita sebuah konsep. Bisa Bapak Ibu? Cara memulainya? Cuma 2 kunci kata. Itu apa? Cerita Ingat baik-baik itu ya. Oke, presentasinya seperti apa Pak? Nah, kita punya banyak jenis rekening. Salah satunya rekening proteksi masa depan. Ya, nah, presentasinya seperti ini Bapak Ibu. Nanti Anda bisa belajar ini di training, tapi saya jelaskan sepintas. Misalkan hari ini Anda sebagai nasabah, ya calon nasabah maksud saya. Oke? Nah, supaya enak ceritanya, saya ngomong sama Pak Joni, supaya saya enak ceritanya tentang konsep ini, saya pinjam namanya orang lain Pak Joni. Anggap aja ada orang namanya Pak Bijak. Usianya 30 tahun Pak Joni. Nah, Pak Bijak ini punya rencana untuk masa depannya dia. Makanya Pak Bijak mulai berpikir untuk menabung. Katakanlah Pak Bijak komitmen mau nabung 2 juta per bulan. Nah, seperti kebanyakan orang, Pak Bijak berpikir nabung di mana? Di bank yang saya wakili dengan rekening A. Kalau Pak Bijak setiap bulan setor 2 juta, uang yang disetor oleh Pak Bijak ini dengan harapan suatu saat Pak Bijak akan gunakan untuk pensiunnya dia atau untuk biaya pendidikan anaknya dari uang yang ditabungan. Nah, ini rencana masa depannya Pak Bijak. Ya. Namun Pak Joni, ketika Pak Bijak ini mulai menabung, ternyata di bulan keempat Pak Bijak merasa ada yang sakit di dadanya dia. Dan Pak Bijak memutuskan ke dokter. Ternyata dokter mendiagnosa, waduh Pak Bijak ini ada Pak Bijak ini ada masalah dengan jantung dan harus segera dioperasi. Biayanya berapa? 200 juta. Masuk akal nggak? Operasi jantung 200 juta. Masuk akal ya? Nah, pertanyaan saya, kalau Pak Bijak baru nabung 3 bulan di rekening A, bisa nggak rekening A atau bank ini kasih uang 200 juta? Halo? Bisa nggak? Bisa? Nggak bisa. Betul ya? Karena baru nabung 3 bulan. Kalau dia nggak bisa ngasih, berarti yang bisa dilakukan oleh Pak Bijak apa? Hanya ambil 6 jutanya, alias rekeningnya tutup. Setuju ya? Kalau rekeningnya ditutup, cuma dapat 6 juta, pasti Pak Bijak mulai berpikir apa? Menjual sebagian harta bendanya. Betul nggak? Betul? Atau mungkin dia mulai berpikir untuk cari utangan. Setuju? Berarti kalau sampai dia jual harta benda, sampai dia cari utang, berarti
keluarganya Pak Bijak mengalami sebuah problem yang serius. Setuju nggak? Setuju ya? Nah, pertanyaan saya, kalau keluarganya Pak Bijak lagi ada problem seperti ini, Pak Bijak masih mikir nggak nabung buat pensiun atau biaya pendidikan anaknya? Enggak. Masih mikir? Sudah pasti enggak. Berarti udah nggak mikir nabung lagi, alias semua rencananya buyar di tengah jalan gara-gara ada masalah ini. Setuju nggak? Ya? Oke. Sekarang ceritanya ini akan berbeda Bapak Ibu. Kalau semisal Pak Bijak nggak nabung di rekening A, tapi dia nabungnya di rekening B, yaitu di Prudential. Ya, sama. Dia store-nya 2 juta. Oke. Dan kemudian di bulan keempat katakanlah terjadi masalah yang sama, dia kena masalah jantung dan harus operasi 200 juta. Kali ini yang membedakan dengan rekening A, rekening B kasih 200 juta ini secara gratis. Nah, ini yang membedakan. Pak Bijak kasih 200 juta oleh rekening B, hanya cukup dengan menunjukkan surat dokter sama hasil laboratorium yang menyatakan kalau dia betul-betul ada masalah dengan jantung. Berarti Pak Bijak nggak perlu lagi sampai harus jual harta benda, nggak perlu cari utang. Setuju? Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak, terus bulan berikutnya bagaimana ya tentang rencana nabungnya Pak Bijak? Kan Pak Bijak kan pengen ngumpulin duit buat pensiun, betul kan? Nggak usah khawatir. Ternyata Pak Bijak nggak perlu lagi mikirin tentang nabung. Masalah nabung yang nerusin rekening B. Artinya Pak, setiap bulan di rekeningnya Pak Bijak akan ditransfer oleh rekening B sebesar 2 juta per bulan. Bahkan nggak cuma 10 tahun, ya, tapi diterusin terus sampai usia berapa? 55. Setiap bulan dikasih 2 juta per bulan sampai usia 55. Berarti kalau ada yang setorin sampai 55, bisa dikatakan rencana pensiun atau biaya untuk sekolah anaknya tetap berjalan dengan lancar. Setuju nggak Pak? Karena ada yang garansi, itu Prudential. Betul? Nah, terus pertanyaan berikutnya, Pak, kalau Pak Bijak keluar masuk rumah sakit bagaimana? Nah, selama Pak Bijak menjadi nasabahnya Prudential, ada manfaat ekstra, yaitu apa? Kartu rumah sakit. Kalau Pak Bijak masuk rumah sakit, tunjukin kartunya, nggak perlu kasih jaminan, masuk selesai. Kalau Pak Bijak mengalami kecelakaan sampai kondisi yang paling fatal, cacat tetap total, Pak Bijak dapat santunan 500 juta. Kalau sampai Pak Bijak suatu saat tutup usia alias meninggal dunia, keluarganya terima santunan 350 plus sejumlah saldo yang sudah terkumpul di sini ada berapa dikasih pada keluarga. Cukup jelas Bapak Ibu? Pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu, menurut Anda, rekening mana yang lebih banyak membantu buat Pak Bijak? Rekening A atau rekening B? B. Betul ya? Yang lebih bermanfaat rekening B. Setuju ya? Coba Anda bayangkan, kalau hari ini saya presentasi seperti ini, Anda dengan cepat menjawab rekening B lebih bagus Pak. Setuju? Berarti kalau Anda bisa presentasi seperti saya, lancar seperti saya, harusnya nasabah Anda jawabnya juga sama nggak seperti jawaban Anda? Sama. Nah mungkin nomor rekening A, pasti nomornya rekening B, betul nggak? Tinggal masalahnya Anda bisa nggak presentasi seperti saya? Nah ya itu Pak masalahnya, bisa nggak saya? Nggak usah khawatir Bapak Ibu ya, saya bisa lancar seperti ini Bapak Ibu, ya kan? Karena saya sudah ceritanya ribuan kali. Sampai saya tidur pun mimpinya Pak Bijak. Ya, seperti itu. Nah, artinya Pak, kalau Anda ikut training, nanti kalau Anda join, Anda bisa ikut training ini gratis. Trainingnya nggak perlu bayar, gratis. Dan Anda akan diajari cara presentasi yang baik. Dan nanti Anda akan bisa ikut training banyak. Yang kayak gini ya, percaya sama saya 1-2 hari pasti lancar. Ya, tinggal mau dilatih apa. Oke. Gampang nggak? Gampang ya? Ini baru satu ide loh. Masih ada ide yang lain, ya. Tapi intinya kalau Anda mau belajar ikut training, ikut sistemnya Harvest kayak gini ya, banyak model. Anda pasti bisa coba, ya. Tinggal ikuti aja. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah ini pertanyaan saya. Ada yang nolak? 100 juta 1 bulan, bukan 1 tahun.
Ada yang mau? Kalau nggak mau ya sudah, sampai sini aja presentasinya. Mau? Mau. Mau ya? Anak kecil aja mau. Anak kecil yang mau ya? Pasti mau kan ya? Nah, caranya bagaimana? Oke? Nah, Bapak Ibu, kita harus ada caranya. Kita akan kasih tunjukkan caranya bagaimana. Ya, kita ada satu sistem, ya, atau kita sebut dengan business plan. Jadi strategi bisnis kita, bagaimana bisa mendapat uang 100 juta dalam 1 bulan penghasilan kita. Ya, nah, caranya begini. Tahun pertama, Anda sebagai agen. Oke, tugas Anda apa? Jualan. Jual. Nah, nanti Anda, kita kasih ada target. Satu angka tertentu Anda jual, nggak usah besar-besar, targetnya kecil aja saya tunjukkan. Kalau Anda capai target ini, Anda bisa punya penghasilan 7 juta per bulan di tahun pertama. Ya, 7 juta besar kecil ya itu relatif. Ya, tapi kita nggak berpikir lagi. Ya, kita kan maunya ini kan. Setuju nggak? Tahun pertama jualan nggak terlalu besar, income 7 juta. Pak, bisa nggak income-nya lebih besar dari 7 juta? Bisa. Ya, tapi saya ada biasa-biasa aja. Tahun kedua, kalau Anda bisa capai target ini, di tahun kedua Anda sudah pasti akan promosi jadi AAD, Associate Agency Director. Fokus sama tim. Di sini Anda bisa punya penghasilan, Anda perhatikan baik-baik, 30 juta. Kontak. Ya, 30 juta. Hampir 5 kali lipat, ya, 4 kali lipat lebih ya. Kalau Anda mencapai ini, bisa dipastikan di tahun berikutnya Anda pasti akan promosi jadi AD. Nah, kalau sudah jadi AD, tim Anda semakin besar, Anda bisa punya penghasilan 60 juta di sini. Ya, di tahun ketiga. Oke, kan mentok sampai AD nih, betul kan? Posisi paling tinggi kan AD. Berarti kalau Anda AD, Anda pasti punya tim yang posisinya apa? AAD. AAD Anda kira-kira pengen jadi AD ya? Pengen. Pasti kepengen dong. Dia kan juga pengen dapat income 60 juta kan? Nah, ketika Anda AD dan di bawah Anda juga menjadi seorang AD, Anda disebut sebagai AD1. Berarti Anda punya satu lapis AD. Makanya disebut sebagai AD1. Di sini Anda punya penghasilan 85 juta. Nah, ketika AD1, Anda sudah jadi AD1, AD ini juga punya AD lagi di bawah. Anda disebut dengan AD2 dan seterusnya. Nah, di saat ini Anda sudah punya penghasilan 150 juta sampai ya terserah Anda mau berapa. Berarti di tempat kita ada satu sistem di mana dalam waktu 5 tahun Anda sudah bisa punya penghasilan 100 juta per bulan. Dan itu dimulai dengan modal. Andre usia berapa sekarang? 25. Kalau usia 30 punya penghasilan 1 juta, keren nggak? Keren. Keren ya. Kamu nggak perlu ngelamar orang, anak orang. Kamu yang dilamar sama orang, ya. Oke. Ya 100 juta dalam waktu 5 tahun. Nah, caranya bagaimana Pak? Untuk bisa dapat 7, 30, 60, 85 sampai 100 ini. Betul ya? Caranya bagaimana? Nah, simpel. Ini kalau saya sebetulnya kasih uraiannya itu panjang. Nah, pasti membosankan ya, perlu dengan perhitungan matematika. Saya kasih kesimpulannya aja, mau kan? Jadinya bagaimana? Anda cukup melakukan 3 hal untuk bisa punya penghasilan di sini. Dari sekarang cukup melakukan apa? 3 hal yang konsisten Anda lakukan setiap tahun selama 5 tahun ke depan. Oke ya? 3 hal itu apa? Yang pertama, untuk membangun bisnis dengan pendapatan 100 juta per bulan, Anda cukup menghasilkan omset berapa? 200 juta per tahun selama 5 tahun pribadi. Maksudnya bagaimana? Satu hari Anda cukup ketemu 2 orang. Untuk apa? Cerita. Cerita apa? Tadi jam rekening A, rekening B. Selesai. Cuman cerita, cerita. Satu hari berapa? 2 orang. Nah, kita ada formula, saya akan tunjukkan ya. Kalau satu hari Anda cungtrit ke 2 orang, cuma cerita 2 orang, boleh lebih nggak? Boleh, tapi saya anggap 2 orang aja. Berarti 1 minggu kalau 5 hari kerja, Anda sudah cerita berapa orang? 10, betul kan? 5 kali 2 kan? 1 hari 2 orang kok. 1 kali cerita tadi berapa lama? Presentasinya? 10 menit.
10 menit, betul ya? 10-15 menit kan paling lama kan? Oke, berarti dalam 1 minggu saya sudah cerita 10 orang. Nah, kita ada survei ya, berdasarkan survei ya. Rasionya kalau Anda cerita 10 orang, presentasi 10 orang, minimal closing berapa? 1. Ketemu si A, ini loh Pak, saya mau cerita ada satu konsep, ada orang namanya Pak Bijak, nggak mau. Pak Pak boleh saya cerita satu konsep apa? Ada orang namanya Pak Bijak, nggak mau. Orangnya nolak. Sampai 10 orang, masih minimal 1 orang bilang apa? Mau, minimal. Mau sok sih Pak, nanti dicoba sendiri. Ya, nah, satu nasabah nabung yang mau nih, saya asumsi nggak nabung 2 juta, saya asumsi uang preminya kecil, berapa? 500.000 per bulan. Ya, jadi saya kecilkan angkanya. Atau saya bulatkan setahunnya 5 juta. Ya, saya nggak hitung 6 juta, saya hitung 5 juta aja. Oke? Berarti 1 bulan Anda bisa dapat 4 nasabah, betul ya? 1 bulan ada 4 minggu kan? Yang masing-masing mau nabung 5 jutaan per tahun, betul nggak? Berarti dalam 1 bulan dapat omset berapa? 20 juta. 1 tahun saya anggap cuma 10 bulan, dipotong lebaran kayak libur kemarin ya, nanti dipotong akhir tahun ya, ada tahun baru gitu ya. Nah seperti itu kurang lebih. Anggapnya setahun cuma kerja 10 bulan, 1 bulan omset 20 juta. 20 kali 10 bulan berapa? 200. Masuk akal? Cari omset 200 juta dengan cara seperti ini, masuk akal kan? Kira-kira gampang nggak cari omset 200 juta dengan cara seperti ini? Kayaknya gampang, tapi nggak tahu lagi kenyataannya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda bisa konsisten 1 hari ketemu 2 orang, saya jamin pasti ini tercapai. Kok bisa? Karena saya dengan asumsi 10 orang closing 1. Hari ini Anda mulai bisnis ini, baru ikut training, mungkin kemampuan presentasinya masih nggak terlalu bagus, makanya butuh 10 orang untuk closing 1. Tapi berjalannya waktu, kalau Anda setiap hari cerita 2 orang, nggak mungkin 10 orang baru closing 1. Suatu saat Anda cuma butuh 7-8 orang sudah closing 1. Kalau hari ini Anda sudah semakin expert seperti Pak Joni, Pak Yohanes, mungkin dia cuma butuh 3 orang sudah closing 1. Ya, kenapa? Karena jam terbang. Betul nggak Pak Ibu? Ya, seperti itu. Dan nggak mungkin semua nasabah nabung 500.000, betul kan? Ada yang nabungnya 1 juta, ada yang nabungnya 2 juta, dan sebagainya. Nah, artinya apa? Kalau Anda betul-betul 1 hari bisa ketemu 2 orang, angka ini pasti lewat harusnya. Setuju nggak? Ya, oke. Saya akan buktikan. Kok bisa Pak omset 200 juta kasih income 7 juta? Nah, kita lihat. 200 juta. Tadi komisi Anda berapa? 30%. Bonusnya berapa persen? 12. Totalnya berapa? 42. 200 juta kali 42 itu 84 juta setahun. Dibagi 12 bulan, rata-rata berapa sebulannya? 7 juta. Masuk akal nggak? Artinya kalau Anda betul-betul 1 hari cerita 2 orang, betul-betul ya, komitmen 1 hari punya cerita 2 orang. Sebelum cerita 2 orang nggak pulang rumah, jangan begini. Saya jamin minimal 7 juta per bulan Anda kantongi. Minimal. Bisa lebih nggak? Bisa sekali. Bisa 10, bisa 15, terserah Anda. Oke? Ya? Oke. Itu syarat pertama. Kalau mau income 100 juta, Anda setiap tahun bisa omset berapa? 200 juta. Yang kedua, kalau Anda mau income 100 juta, Anda setiap tahun punya 5 agen yang serius. Artinya Pak, Anda rekrut. Ajak agen ke acara seperti ini, ya. Nanti yang cerita biar saya. Nah, Anda tinggal duduk manis, cuma ngomong sama temen, kamu mau nggak dapat duit ekstra? Caranya gimana? Ikut saya yuk. Nanti hari Kamis malam ada acara di daerah Jemur Sari. Ajak ke sini. Nah, udah yang cerita saya, Anda nggak mau cerita. Oke? 1 tahun ada 365 hari. Anda cukup ketemu atau dapatkan 5 agen aja yang serius. Yang disebut dalam serius apa? Yang 1 agen bisa menghasilkan omset 40 juta.
Tadi yang menghasilkan 200 juta aja gampang, apalagi cuma 40 juta. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, seperti itu. Setiap tahun punya 5 yang serius. Dari 5 yang serius ini, nanti yang cara ketiga, 2-nya bisa promosi jadi A, AD. Jadi setiap tahun Anda promosikan 2 AD, 2 AD, 2 AD. Ya, jadi cuma 3 langkah. Yang pertama tadi apa? Jualan 200 juta. Yang kedua apa? Punya 5 agen serius. Yang ketiga apa? Mempromosikan 2 agen. Kalau Anda bisa melakukan 3 hal ini berturut-turut selama 5 tahun, Anda pasti punya income 100 juta per bulan. Anda naik 5 tahun dari sekarang. Ya, nah kuncinya cuma seperti itu aja. Simple, gampang. Oke, kalau Anda mau tahu kesimpulannya cuma seperti itu. Oke, Pak, apa yang bisa saya dapatkan selain duit? Ya, nah Bapak Ibu, di Prudential ini yang menarik, ya, kita ini bisa dapat namanya passive income. Ada yang tahu nggak apa itu passive income? Bapak pernah tahu nggak passive income itu apa? Pernah dengar nggak Pak? Pernah dengar istilah passive income nggak Pak? Nggak pernah. Kalau Ibu pernah dengar? Nggak pernah dengar. Bu? Nggak pernah tahu. Anda pernah tahu? Nggak pernah tahu. Oke. Saya jelaskan sedikit ya. Passive income itu apa? Kalau hari ini saya jadi pegawai, saya masuk kerja, saya pasti digaji. Betul kan? Kalau hari ini saya punya toko, saya jaga toko, saya sendiri yang jaga, dapat omset. Ya. Nah, sebagai pegawai saya dapat gaji, sebagai pemilik toko saya dapat omset. Itu disebut dengan active income. Apa tuh active income? Saya kerja lalu dapat uang. Oke, itu active income. Nah, kalau passive income itu begini Bapak Ibu. Saya nggak kerja, tapi tetap dapat uang. Menarik kan? Emang ada Pak seperti itu? Oke, saya kasih contoh ya. Anda pernah ini aja deh. Bapak nasabahnya bank mana Pak? BCA, oke. Sudah jadi nasabah BCA berapa tahun? Udah lama. Lebih dari 10 tahun? 15 tahun? Ya kan. Selama jadi nasabahnya BCA, pernah ketemu bosnya BCA? Pemiliknya BCA? Nggak pernah. Bapak pernah ke BCA berapa cabang Pak? Lebih dari 1? Pernah ketemu bosnya? Nggak pernah. Anda tahu nggak bosnya lagi? Yang pemiliknya Pak, pernah tahu? Nggak pernah ketemu ya? Bapak ke BCA pernah nggak pernah ketemu pemiliknya ya? Tahu nggak pemiliknya lagi ngapain Pak? Bapak itu karyanya semua kerja pakai dasi, rapi-rapi. Pemiliknya mungkin Pak lagi main golf, mungkin lagi liburan, betul Pak? Lagi nggak kerja, tapi BCA ini tetap jalan. Nah itu passive income. Nah, kalau kita bisa milih mana? Mau active income atau passive income? Hah? Enak yang mana? Enak passive income, bukan? Ya. Pekerjaan-pekerjaan itu active income bukan berarti income-nya kecil. Bisa jadi income-nya besar. Tapi kalau active income, suatu saat dia berhenti bekerja, dia nggak punya penghasilan. Contoh misalkan dokter. Dokter kalau terkenal kan income-nya gede, betul ya? Dokternya terkenal, income-nya gede. Suatu saat dokternya sakit, prakteknya tutup, dapat income. Nah itu active income. Oke. Nah di Prudential Anda bisa punya kesempatan dapat namanya apa? Passive income. Suatu saat, nggak sekarang ya, Anda kan baru gabung, nggak langsung. Suatu saat 5 tahun, 10 tahun dari sekarang Anda bisa mendapatkan namanya passive income. Caranya bagaimana Pak? Kalau Anda jadi seorang adik dan bisa menghasilkan adik yang banyak, semakin banyak AD yang Anda hasilkan, Anda bisa terima namanya passive income. AD ini nggak perlu diurusin, ya, nggak perlu diurusin, tetap akan menghasilkan income buat diri Anda. Ya, contoh saya kasih contoh nih. Saya punya leader, ya, leader saya itu juga pemilik kantor, namanya Pak Wibisono. Ya, Pak Wibisono sampai hari ini sudah tidak pernah lagi ngurusin saya.
Dia nggak pernah ngurus saya, nggak pernah telepon saya, lu hari ini lagi ngapain, perlu saya bantu apa, nggak pernah. Oke? Dan berapapun omset yang saya hasilkan dari tim saya, semua Pak Wibisono tetap nikmati. Luar biasa. Ketika Pak Wibisono lagi liburan, dia tetap bisa menikmati omset dari grup saya. Oke? Nah, di atasnya Pak Wibisono ada siapa? Ada namanya Pak Edi Tyson. Nah, Pak Edi Tyson juga menikmati dari income grup saya. Anda bayangkan, Pak Edi Tyson sudah bertahun-tahun tidak pernah telepon saya lagi, tapi tetap dia menikmati income saya. Ya, itu yang disebut dengan pasif. Ya, nah, demikian juga saya. Hari ini saya juga punya satu adik yang sudah buka kantor, dan dia bakal juga nggak akan saya urusin lagi. Dan berapapun yang dihasilkan, saya juga akan nikmati pasif income. Luar biasa nggak Bapak? Nah, kalau semakin banyak yang kita hasilkan, adik yang kita hasilkan semakin banyak, pasif income kita akan semakin besar. Ya, saya punya satu teman orang Medan Pak, namanya Pak Surami. Hari ini dia punya adik itu mungkin 150-an. Ada 150 adik di bawah grupnya dia. Setiap hari kerjanya apa? Cuma happy-happy. Makan dari satu kafe, ke karaoke, ke restoran, ongkong. Usianya sudah 50 lebih. Nggak pernah kerja lagi. Tapi income-nya nggak mati setengah miliar setiap tahun, setiap bulan. Nggak pernah kerja tapi income nggak mati setengah miliar. Luar biasa nggak? Caranya bagaimana? Yang menghasilkan adik-adik seperti ini. Dan ini bisnis dengan modal berapa tadi?